Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti, NIM 0887042111, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan melakukan tugas 3 basis data, yaitu melakukan praktikum membangun aplikasi basis data. Pada tugas kali ini terdapat 2 praktikum. Yang pertama praktikum transaksi dan yang kedua praktikum basis data terdistribusi. Baiklah, pertama saya akan melakukan praktikum transaksi. Pada praktikum transaksi ini terdapat 4 perintah, yaitu commit, rollback, checkpoint, kemudian trigger. Kemudian masuk ke proses pembuatannya, praktiknya. Pertama, buka aplikasi Saintific, kemudian pada modul service Apache dan MySQL diaktifkan. Kemudian ketika keduanya sudah berwarna hijau, buka browser, berpindah ke localhost, PHP myadmin. Setelah itu buka database rumah sakit yang telah dibuat pada tugas sebelumnya. Pada database rumah sakit ini terdapat 6 tabel. Yang pertama ada tabel administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, dan pasien dokter. Kemudian langkah ketahapannya, yang pertama ada commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Yang pertama, klik database seperti ini, kemudian klik routine. Setelah itu create new routine. Di sini beri transaksi 1, kemudian di drop. Setelah di drop, untuk mempersingkat waktu saya telah membuat datanya terlebih dahulu. Kemudian saya paste di sini. Di sini ada ID pasiennya 5, nama pasiennya Gita, jenis kelaminnya perempuan, dan berasal dari Jogja. Kemudian klik go. Sini sudah berhasil, kemudian di execute. Di sini di tabel sebelumnya pada tabel pasien ada 4 pasien yang sudah terinput. Kemudian setelah saya rutin, lalu tambahkan 1 pasien lagi di transaksi 1 ini. Ketika di execute, di sini ada terinput ada nama Gita, tetapi ketika membuka tabel pasien pada database sebelumnya, di sini tidak terinput karena tadi memang belum di commit. Kemudian lanjut ke proses commitnya. Kita klik di sini ada prosedur, kemudian create new routine, saya tambah ini transaksi 2, kemudian ke drop. Setelahnya saya copy terlebih dahulu. Bedanya dengan tadi, untuk data yang saya input sebelumnya tidak terdapat commit. Di sini ada pasien dengan ID pasiennya nomor 6 dengan nama Sukma, perempuan, berasal dari Samindra. Kemudian kita klik go, hasil terinput. Kemudian ketika saya execute, di sini nama Sukma masuk, sudah terinput. Kemudian kita bandingkan dengan tabel pasien di database. Di sini nama Sukma juga terinput karena memang tadi kita commit. Kemudian selanjutnya
Karena kita sudah berhasil di perintah commit, kita melangkah ke perintah rollback. Rollback merupakan pernyataan yang digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi rollback ini merupakan perintah yang menggugurkan sebuah perintah yang sedang berjalan. Caranya sama seperti tadi, bisa klik prosedur, tapi kalau mau klik routine juga boleh. Kita ke prosedur, kemudian create new routine. Ini sudah di transaksi ketiga, kemudian klik drop, copy terlebih dahulu untuk rollback. Perbedaannya dengan data yang saya input sebelumnya, di sini ada rollback sebelum commit. Di nomor 7 ada rollback ya. Tadi rollback ini commitnya ada di 7 dan tidak ada rollback. Kemudian di sini datanya ada ID pasiennya 7, nama pasiennya Chen, laki-laki, alamatnya jauh. Kemudian kita go, hasil di input, kemudian kita execute. Di sini ada namanya masuk, terinput, kemudian kita bandingkan dengan tabel pasien. Nah, di sini nama Chen tidak terinput karena terjadi rollback. Baiklah, perintah rollback sudah berhasil kita jalankan. Selanjutnya, checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi, checkpoint ini merupakan tempat terakhir dari proses sebuah perintah. Oke, kita klik procedures, kemudian create new routine. Di sini sudah di transaksi keempat ya. Kemudian jangan lupa di drop. Saya akan salin terlebih dahulu. Tampilannya seperti ini. Saya salin. Kemudian jadi pada checkpoint ini ada 3 data pasien yang akan diinput. Di sini ada nomor 8, Baekhyun, laki-laki, alamat village. Kemudian 9 ada Yeri, perempuan dari Wolo. Kemudian nomor 10 ada Luhan, laki-laki dari Cina. Di tabel data pasien nomor 8 ini ada save point. Ini akan tersimpan. Kemudian pada nomor 9 ada Yeri, terjadi rollback di sini. Kemudian di Luhan sini akan terinput juga sama seperti Baekhyun, karena di sini terjadi commit dan tidak terjadi rollback. Kita go. Oke, berhasil. Kemudian kita execute. Oke, Baekhyun dan Luhan terinput. Kemudian kita bandingkan dengan data pasien. Di data pasiennya juga Baekhyun dan Luhan terinput, tetapi Yeri tidak karena memang terjadi rollback. Kemudian karena checkpoint sudah berhasil kita lakukan, kita berpindah ke trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan suatu basis data. Oke, untuk melakukan trigger, kita memerlukan 2 tabel tambahan, yaitu obat dan transaksi obat. Jadi kita buatkan tabelnya terlebih dahulu. Ini sudah saya buat. Kemudian saya tempel. Saat menyiapkannya saya salah mengetikan, ada beberapa salah mengetikan.
Kemudian auto instrumen, di sini juga ada yang salah ini ya, auto instrumen. Kemudian logo, maka dua tabel yang telah dibuat yaitu obat dan transaksi obat sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan mengisi tabel obat. Kita klik insert, lalu di sini untuk ID obatnya, karena disitu ini jadi saya menggunakan satu saja. Kemudian kode obatnya 001, nama obatnya betadine, untuk harganya saya kasih 10.000, stoknya 100. Kemudian go. Oke, kemudian kita buat lagi. Nah, di sini nomor 2002 amoxicillin, harganya 6.000 saja, kemudian stoknya 100. Kemudian go. Nah, kita lihat pada tabel obat sudah ada 2. Selanjutnya kita buat lagi nomor 3, kode obatnya 3, kode obatnya 003, kemudian paracetamol, untuk harganya 4.000 saja, kemudian stoknya sama 100. Kemudian go. Maaf, ada yang salah. Oke, ini hasil input. Jadi ini saja. Maaf, sebelumnya tadi saya belum melakukan relasi, jadi akan saya relasikan kedua tabel yang telah dibuat tadi. Sebelumnya kita menentukan origin key-nya terlebih dahulu. Untuk transaksi obat, origin key-nya ada di ID pasien dan ID obat. Oke, kemudian kita klik rumah sakit, lalu di relasikan, kita klik more, kemudian di sign up. Di sini tidak terlihat. Klik show atau hide table list, kemudian di sini dicentang. Ini sudah kelihatan. Oke. Terlebih dahulu. Kemudian untuk Oke, kemudian kita relasikan, save terlebih dahulu supaya tidak berubah. Oke, kemudian kita relasikan. Di sini untuk ID pasien, untuk tabel pasien dan transaksi obat, relasinya ada di ID pasien.
Oke, kemudian di transaksi obat dengan tabel obat, relasinya ada di ID obat. Oke, ini sudah berhasil direlasikan. Kemudian ke rumah sakit untuk melakukan trigger. Sini ada klik database, lalu pilih trigger. Setelah itu create new trigger. Di sini ada untuk trigger name-nya tanggal jual. Tabelnya ada di transaksi obat. Kemudian ini after insert. Oke, kemudian saya salin untuk data yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk update obat set stoknya, kemudian di tempel, update obat set stok dengan new jumlah where id underscore obat new id underscore obat. Kemudian kita go, sudah berhasil. Kemudian untuk melakukan transaksi obatnya, untuk melakukan transaksi obat kita klik tabel transaksi obat, kemudian ke trigger. Setelah itu kita create new trigger. Kita ke klik rumah sakit, kemudian ke routine. Kita klik insert, kita ke transaksi obat terlebih dahulu, kemudian klik insert. Untuk ID transaksinya 1, ID pasiennya saya gunakan Irene. Kemudian ID obatnya nomor 1, untuk jumlahnya 20, kemudian harganya 0, kemudian go. Ini berhasil. Kemudian untuk melakukan perbandingannya dengan obat yang tadi, kita klik tabel obat. Dapat lihat di sini terjadi perubahan pada ID nomor 1. Kemudian selanjutnya insert, lalu nomor 2 ID obatnya nomor 2, kemudian jumlahnya 80. Di sini kita isi 0, kemudian go. Kemudian untuk perbandingannya kita lihat obat. Sini berkurang pada obat Amoxicillin. Selanjutnya insert, kedua transaksi obatnya. Yang ketiga ketiga 90, 0, kemudian go. Hasil
untuk perbandingannya sini. Untuk obat ketiga yang Joshua berkurang, terjadi transaksi baik. Inilah praktikum saya. Untuk praktikum pertama yaitu praktikum transaksi. Sekian dan terima kasih.